wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyakuna nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira wa uswatun hasanatun lil khalqi nasiha. Salatuhu wa salamuhu ala nabiyyil mustafa al-mab'utsu bil akhlaqil karimati halima wa ala alihi wa ashabihi alladzi kanu yata'awanu 'alal khalqi jami'an. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai yang senantiasa kami muliakan, wabil khusus panjenenganipun Rama Kiai Abdul Hanan Ma'sum Al-Haj, muassisil Ma'hadil Mubarak Fathul Ulum wa ahli baitih, yang senantiasa kami harapkan barokah doa serta manfaat ilmunya. Al-Mukarram Kiai Haji Muhibbul Amman Ali, yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Segenap Dewan Musahih dan Dewan Perumus yang kami hormati dan yang kami muliakan. Dan tak lupa kepada para peserta Bahsul Masail, hadirin sekalian yang berbahagia. Untayan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana atas limpahan rahmah, taufik serta hidayahnya kita semua pada kesempatan siang yang cerah ini dapat berkumpul di sini majelis dalam keadaan sehat wal afiyah. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada siang hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan salihan maqbulan, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam Allah semoga senantiasa tercurahkan karibaan junjungan kita Nabi akhiruz zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah seorang pemimpin umat yang sanggup memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, acara seminar istilah fuqaha sekaligus penutupan Bahsul Masail Pondok Pesantren Seeks Kawedanan Pare di Pondok Pesantren Fathul Ulum Kewagian akan segera berlangsung dengan rangkaian mata acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, seminar istilah fuqaha. Acara yang ketiga, pembacaan hasil Bahsul Masail. Acara yang selanjutnya, pesan dan kesan dari anggota. Acara yang kelima, mau'idhah hasanah, dilanjutkan dengan ijazah dan doa. Dan acara yang terakhir, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara pada siang hari ini kita mulai bersama dengan wasilah suratul Fatihah, dengan harapan semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatis salihah. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan untuk acara yang selanjutnya, yakni seminar istilah fuqaha, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh panjenenganipun Kiai Haji Muhibbul Amman Ali selaku pengasuh Pondok Pesantren Besuk Pasuruan, dan akan dipandu oleh moderator. Kepada beliau kami persilahkan. Maaf ralat, untuk acara seminar langsung akan disampaikan oleh panjenenganipun Kiai Haji Muhibbul Amman Ali selaku pengasuh Pondok Pesantren Besuk Pasuruan. Kepada beliau Kiai Haji Muhibbul Amman Ali kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya takzimkan pengasuh Pondok Pesantren Kuagian Asy-Syaikh Al-Mukarram Kiai Hanan Atalallahu umroh, dan yang saya hormati seluruh genap keluarga Pondok Pesantren Kuagian, para kiai, para ustadz, peserta Fasul Masail Pondok Pesantren FMPP di Pondok Pesantren Kuagian. Alhamdulillah pada siang ini saya bisa menghadiri majelis yang mulia ini, yaitu majelis di mana di majelis ini telah dan sedang dibahas mengenai hukum-hukum agama. Mudah-mudahan majelis ini masuk pada sabda Rasul, majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanah. Majelis yang seperti ini, kata Rasulullah, lebih utama daripada ibadah selama 60 tahun. Apalagi Fasul Masail adalah satu-satunya majelis di mana dalam Fasul Masail itu secara khusus ada tafaqquh fiddin yang berkaitan dengan wajiban kita yang menjadi kewajiban kita untuk membahasnya. Perkembangan Fasul Masail, kebetulan saya juga aktif di Fasul Masail sejak di pondok pesantren. Sejak saya ada di Pondok Lirboyo, sejak kelas 1 sanawiyah, saya terpaksa ya, karena disuruh guru untuk ikut Fasul Masail, saya akhirnya ikut aktif dalam Fasul Masail. Yang saya alami dari forum Fasul Masail itu, saya merasa mendapatkan banyak sekali istifadah, banyak sekali hal-hal yang tidak saya dapatkan di luar Fasul Masail. Karena di dalam Fasul Masail yang pertama, ini pengalaman saya dipaksa untuk mutola'ah. Andai kata tidak jadi Fasul Masail, mungkin dorongan mutola'ah itu kurang. Jadi dengan Fasul Masail akhirnya terpaksa mutola'ah. Ya enggak apa-apa, saya itu lebih memilih terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Jadi saya itu terpaksa mutola'ah. Ya karena Fasul Masail itu, saya tidak bisa membayangkan andai kata tidak ada beban untuk mutola'ah karena tugas Fasul Masail, barangkali jauh lebih bodoh dari yang sekarang. Tetapi karena ada kewajiban itu sehingga terpaksa mutola'ah. Dari mutola'ah itu kemudian muncullah banyak faedah-faedah yang saya dapatkan, yang tidak saya dapatkan di luar. Yaitu maklum, karena kalau kita mengandalkan sekolah, berapa jam sih sekolah itu? Sekolah itu kan maksimal paling 2 jam. 2 jam itu yang konsentrasi, ini saya tapi tidak tahu kalau yang lain. Yang konsentrasi maksimal 1 jam. 1 jam berikutnya sudah singiling mangan, adus. Kalau saya, jadi kalau hanya mengandalkan sekolah itu agak susah. Tetapi sekolah itu sebagai pembuka, dibuka di sekolahan, kemudian kita teruskan dengan mutola'ah sendiri. Di samping itu, dari situlah kemudian sedikit demi sedikit minat Fasul Masail atau kecenderungan untuk mempelajari fikih itu terus semakin kuat, dan akhirnya menjadi semacam senang, hobi. Jadi kalau saya itu kalau dulu saking sering seneng, awalnya tidak seneng, tapi lama-lama karena sudah merasa mendapatkan faedah, sehingga saya dulu itu senang
Basul Masail. Bahkan saya itu sering ngerewangi, ada teman saya itu Basul Masail, saya ikut ngerewangi mencarikan ibarat karena senang tadi. Nah, di forum ini saya diminta untuk memberikan motivasi dan pengetahuan umum mengenai istilah-istilah fikih, karena itu sangat penting di dalam pendalaman fikih. Saya hanya menyampaikan sharing saja, jadi saya hanya pengalaman saya bagaimana mengenai suka duka dalam Basul Masail dan apa yang diperlukan dalam Basul Masail. Yang pertama yang jelas Basul Mas itu kan tafaqquh fiddin, khususnya pada waqiah atau juz'iyah yang waqiah hadithah. Maka yang pertama tentu kita harus mengetahui rambu-rambu atau istilah-istilah yang ada pada fan itu. Likulli kama qol likulli fannin lisan. Setiap fan itu pasti ada istilah. Wala yafhamu alfan illa bihatatil lisan. Sebuah fan tidak mungkin dapat dipahami kecuali dengan memahami secara mendalam akan istilah itu. Ya sama kalau kita di jalan itu kan ada rambu-rambu. Lah rambu-rambu itu penting. Untuk membaca rambu-rambu itu maka kita harus mempelajari istilah dari rambu-rambu itu. Dalam fikih itu ada rambu-rambu. Nah, untuk mempelajari fikih sudah barang tentu kita harus mengetahui rambu-rambu itu. Saya sedikit cerita. Ada kesalahpahaman yang fatal karena tidak memahami istilah. Basul Masail itu kan dalam konteks pada masa sekarang itu seringkali kita dituntut untuk tidak hanya pada satu mazhab, pasti butuh pada mazhab lain. Ada istilah dalam mazhab Maliki yang agak asing, agak rumit. Saya pernah baca kitab Al-Istidhkar. Istidhkar itu karangannya Ibnu Abdil Bar, syarahnya kitab Muwatta Imam Malik. Seorang muhakkik itu apa ya, yang tahqiq. Ketika mentahqiq kalimat Ibnu Abdil Bar dalam pembahasan haid, ada istilah dalam mazhab Maliki namanya itu al-istidhar. Jadi ada istilah istidhar dalam masalah haid. Kalau ada orang perempuan kebiasaan haidnya berubah, yang asalnya 5 hari kemudian berubah menjadi 3 hari, atau asalnya 7 hari berubah menjadi 5 hari, kok mandek. Maka dalam mazhab Maliki dikatakan fa'alaihal istidhar, maka baginya wajib untuk istidhar. Kata kalau Ibnu Abdil Bar fi istidhkar. Lah muhakkik ini bingung, apa istidhar itu? Di utak-atik tidak ketemu kaitannya hukum ini dengan istilah istidhar secara bahasa. Maka muhakkik itu dengan beraninya merubah istidhar menjadi istidhar. Ini kira-kira salah ini. Nuskhahnya salah. Yang benar bukan istidhar tapi istidhar bitok. Ada titiknya salah. Mereka menafsiri istidhar itu maksudnya itu tunggu sebentar beberapa saat, apakah benar-benar dia suci atau tidak, baru dia sholat. Karena kan ada kayak takudu nisfa umriha, takudu nisfa umriha. Dulu nunggu dulu, kalau benar-benar suci baru sholat. Padahal tidak mungkin. Dalam kitab lain, dalam halaman lain, Ibnu Abdil Bar juga sama, istidhar semua pakai dho, tidak ada pakai to. Dalam kitab lain juga pakai dho, tidak ada pakai to. Nah, muhakkik ini karena tidak memahami istilah fikih mazhab Maliki, dianggap salah ini. Padahal dia tidak memahami mazhab Maliki. Mestinya istidhar itu betul, istidhar itu adalah istilah mazhab Maliki yang berasal dari kata zuhri. Yakni kalau ada perempuan berhenti haid
sebelum kebiasaannya, maka dia harus istidhar, yakni harus al-akhdhu bil ahwat dan istithaq, bimana istithaq. Kira-kira dia itu mantep ngambil yang hati-hati. Berapa masanya itu tidak boleh melampaui 3 hari. Itu istilah dalam mazhab Maliki. Ini gara-gara istilah maka beda. Ada lagi misalnya kalimat mustangkih. Nah ini karena tidak ngerti istilah maka menimbulkan pemahaman yang salah. Itu akibat mendalami fikih tidak mengetahui rambu-rambunya. Baik. Dalam mazhab Syafi'i, untuk memahami fikih mazhab Syafi'i, yang pertama kali kita harus tahu adalah salah satu kutubis Syafi'i dulu. Karena dalam istilah mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i itu tidak semua pendapat yang tercantum di dalam kutubus Syafi'i itu bisa diamalkan. Pengalaman saya 10 tahun terakhir Bahsul Masail yang saya rasakan, banyak sekali peserta Bahsul Masail itu menampilkan atau mengambil keterangan-keterangan dalam kitab yang tidak jelas kitabnya apa. Ini efek daripada Maktabah Syamilah. Jadi Maktabah Syamilah itu dalam satu sisi ada positifnya, tapi menurut saya banyak maudorotnya lil mubtadi'. Karena di Maktabah Syamilah itu hampir Maktabah Syamilah itu yang bikin orang Wahabi. Nah, jelas orang Wahabi, pasti. Dan isinya itu tidak semuanya mazhab Syafi'i, tidak semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan lebih dominan yang bermadzhab Wahabi. Bahkan sekarang ada yang Syiah. Nah, bagi yang tidak mengenal istilah fikih, ketika mencari keyword dalam bahasnya, dibahas kalimat ini keluar. Wis pokok bahasa Arab takbir wis. Langsung comot dibacakan sore. Ini sore dibaca sore, setelah sore sekali. Saya tanya, kitab apa? Nggak tahu. Kadang-kadang ada, oh kitabnya kitab ini. Yang ngarang siapa? Nggak tahu. Mazhab apa? Nggak tahu. Apa jawabannya? Syamilah. Ini gara-gara maktabah. Maka setiap Bahsul Masail selalu saya menemukan seperti itu. Sehingga saya itu kalau Bahsul Masail, biasanya saya mulai tahun 2000, mulai tahun sekitar 2006 ya, saya usahakan bawa laptop dan online. Saya pakai apa namanya jaringan internet yang wifi itu, yang pakai apa namanya kartu. Maksud saya supaya tahu siapa namanya. Tak ketik sini, ini loh, yang ngarang ini orang ini sejarahnya ini loh, supaya tahu bahwa tidak semua yang ada di Maktabah Syamilah itu benar. Karena isinya itu bukan hanya kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, seringkali ada ya kitabnya muktabar. Kitab apa? Kitab fulan. Kitab Al-Bayan lil Umrani. Apa kaulnya? Pokoknya ada kaulnya ini. Muqabilus Shahih. Kaulnya kaul apa? Ya pokoknya ada kaul, enggak ngerti kaulnya. Pokok di kitab ya pokok itu namanya takbir, berarti boleh diamalkan. Padahal tidak semua yang ada dalam kitab itu yang muktabar sekalipun belum tentu dapat diamalkan. Saya rasa hampir 70% peserta Bahsul Masail sekarang itu tidak mengerti mengenai ini. Rambu-rambunya tadi itu. Ini pengalaman saya karena saya aktif di NU juga aktif, pondok juga aktif. Mesti begitu, ketemu seperti mesti. Baik, saya mulai. Yang pertama, harus mengetahui salah salatul kutub. Karena kitab-kitab
keterangan yang ada pada kitab-kitab mazhab Syafi'i itu dibagi menjadi dua. Ada kitab yang qabla syaikhain, kitab yang ditulis oleh ulama sebelum Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Ada kitab yang ditulis setelah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kalau Imam Nawawi dan Imam Rafi'i mengatakan mutaqaddimin, itu maksudnya ashab sebelumnya, yaitu abad ke-6. Kalau mengatakan mutaakhirin, itu berarti abad ke-7 setelahnya. Maaf, abad ke-5. Abad ke-5 dan abad ke-6. Tahun 400-an. Tahun 500-an. Salah satu kutub itu dimulai dari kitab Mukhtasar Muzani. Karena kitab Imam Syafi'i itu yang qaul jadid, yang khusus fikih itu ada dua yang kitab paling penting, yaitu kitab yang ditulis oleh Ar-Rabi Al-Muradi. Yang kedua adalah kitab Mukhtasar Muzani yang ditulis oleh Ismail bin Al-Muzani. Dua-duanya adalah muridnya Imam Syafi'i langsung. Tapi di antara dua kitab ini, kitab yang paling banyak melahirkan cabang yang berkembang adalah kitab Mukhtasar Muzani. Ada ulama mengatakan karena kitab Mukhtasar Muzani itu ditulis oleh Imam Muzani itu selama 10 tahun. Kecil kitabnya, Mukhtasar Muzani, kecil sekali. Itu 10 tahun nulisnya. Sebab Imam Muzani ketika sebelum menulis, beliau tidak mau menulis sebelum beliau yakin atas apa yang ditulis itu, dan sebelum beliau melaksanakan sholat sekian rakaat baru ditulis. Bahkan ada riwayat mengatakan setelah menulis selesai itu, kitab itu kemudian beliau lemparkan ke laut untuk menguji ikhlasnya. Sehingga kitab itu raib selama 5 tahun tidak ada. Baru 5 tahun kemudian kembali kitab itu dalam keadaan utuh. Jadi orang dulu itu sering kalau ngetes ikhlas itu dibuang ke laut, di sungai. Kalau sampean kepingin ikhlas, coba sampean tulis, buang ke sungai. Insya Allah saya jamin hancur dan luntur. Imam Muzani dites dulu. Sehingga kitab itu adalah salah satu kitab induk dalam mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan utama. Bahkan ada yang mengatakan barang siapa yang menghafal kitab Mukhtasar Muzani itu pasti akan dibuka oleh Allah, menurut sebagian ulama. Nah, dari kitab Mukhtasar Muzani ini yang kecil tadi, Imam Muzani merumuskan dari hasil yang didapatkan dari Imam Syafi'i dan dari kitab yang ditulis oleh Ar-Rabi Al-Muradi karena seniornya. Jadi seniornya itu murid Imam Syafi'i yang senior itu adalah Ar-Rabi Al-Muradi, yang kedua Al-Buwaiti, yang ketiga Al-Muzani. Dari kitab Mukhtasar Muzani lalu dijabarkan oleh Imam Haromen, di antaranya yang paling terkenal adalah Imam Haromen, yaitu kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Sekarang sudah cetak berapa jilid itu? 20 jilid atau berapa itu? Besar-besar. Selain ini adalah kitab Al-Hawil Kabir lil Mawardi. Tapi yang paling terkenal adalah kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab yang ditulis Imam Haromen. Dari kitab Nihaya itu kemudian diringkes oleh muridnya Imam Haromen, yaitu Imam Ghazali, dalam kitab namanya Al-Basit. Al-Basit 6 jilid ada dicetak. Jadi Mukhtasar Muzani, Nihayatul Matlab diringkes jadi Al-Basit, Imam Ghazali, muridnya Imam Haromen. Al-Basit lalu diringkes lagi oleh Imam Ghazali jadi Al-Wasit, kecilan, 3 atau berapa jilid saya lupa, ada. Dari Al-Wasit karena kepanjangan diringkes lagi menjadi Al-Wajiz, 1 jilid kecil. Imam Ghazali juga muridnya Imam Haromen. Nah, dari Al-Wajiz itulah yang kemudian menjadi banyak kitab yang kecil tadi itu. Dari Al-Wajiz kemudian oleh Imam Ghazali diringkes lagi jadi Khulasoh.
Kemudian Imam Rafi'i meringkas Al-Wajiz dari kitab Al-Muharrar. Al-Muharrar itu yang melahirkan kitab Minhaj. Minhaj disare kitab menjadi Mahalli, disare menjadi kitab Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Sirajul Wahhaj, dan lain-lainnya. Dinazamkan oleh Imam Suyuti jadi Al-Ibtihaj fi Nazmil Minhaj. Dari kitab Minhaj, dari kitab Tuhfah, kemudian diresum lagi oleh muridnya Ibnu Hajar jadi kitab Fathul Mu'in. Pertama Muhimmaduddin, lalu jadi Fathul Mu'in, dan Tarsihul Mustafidin, Sayyid Alwi Asghaf. Nihayatul Zain, Senawawi, Banten. Dari kitab Minhaj diresum oleh Zakir Ansori menjadi kitab Manhaj, lalu disare menjadi kitab Fathul Manhajut Tulab, disare menjadi kitab Fathul Wahab. Fathul Wahab dihasyiahi oleh Al-Jamal jadi hasyiah Al-Jamal, dihasyiahi oleh Bujarimi Khatib menjadi hasyiah Bujarimi Khatib. Semua dari kitab Minhaj. Minhaj dari kitab Muharrar. Muharrar dari kitab Al-Wajiz. Imam Ghazali Al-Wajiz diresum oleh Imam Rafi namanya kitab Muharrar. Muharrar jadi kitab Minhaj. Makanya kalau Minhaj itu kalau dikatakan kultu itu berarti tarjihun Nawawi yang menyalai tarjihur Rafi dalam kitab Minhaj. Lalu Al-Wajiz juga diresum lagi oleh Imam Rafi'i menjadi Syarah Shaghir dan Syarhul Kabir yang disebut dengan kitab Al-Aziz. Syarhul Kabir Al-Aziz diresum lagi oleh Imam Nawawi menjadi kitab Ar-Raudhah. Nah, ini yang Muharrarnya dari Minatul Nawawi menjadi diresum lagi Daqaiq dari Minatul Labnya Zakir Ansori, Tuhfatul Muhtad, Nihayatul Muhtad, Mughnil Muhtad, dan lain-lainnya. Nah, nanti Fathul Mu'in itu dari Tuhfatul Muhtad, karena Fathul Mu'in itu 70% itu dari Tuhfatul Muhtad, yang 30% dari fatwa Ibnu Ziyad. Maka kalau belajar Fathul Mu'in itu wajib muraqabah kepada Tuhfatul Muhtaj, karena yang ada di Fathul Mu'in itu 70% dijelaskan dalam Tuhfatul Muhtaj karena muridnya kan, dan fatwa Ibnu Ziyad. Nah, dari Syarhul Kabir, jadi Syarhul Kabir meresum dari kitab Muharrar dari kitab Nihayatul, dari Al-Wajiz, Wajiz dari kitab Nihayatul, dari Wasit dari Basit dari kitab Nihayatul Matlab, Nihayatul Matlab dari kitab Mukhtasar Muzani. Nah, Syarhul Kabir Al-Aziz ini dulu dicetak di sebelahnya, di bawahnya kitab Majmu'. Jadi Majmu' yang cetakan lama, yang di atas itu Majmu' yang Nawawi, yang bawah itu Al-Aziznya Imam Ar-Rafi'i. Al-Aziz itu kemudian diresum oleh Imam Nawawi menjadi kitab Raudhatut Thalibin, 8 jilid itu. Nah, Raudhatut Thalibin itu kemudian diringkas oleh Imam Muzajjad dari kitab Al-Ubab. Al-Ubab diringkas oleh Ibnu Hajar jadi kitab Al-I'ab. Kemudian Ibnu Mukri meringkas kitab Raudhatut Thalibin menjadi kitab Raudhatut Thalib. Raudhatut Thalib diringkas oleh Imam Zakir Ansori menjadi kitab Asnal Mathalib. Kalau dalam istilah fikih kita sering menemukan dalam, misalnya kita baca kadza fi raudhah, kadza fi aslir raudhah, atau kadza fi raudhah wa asliha, ka asliha. Itu maksudnya kalau kalimat kadza fi raudhah itu maknanya pendapat itu dinisbatkan kepada Imam Nawawi saja, tidak ada di kitab Al-Aziz, tapi tambahan Imam Nawawi dalam kitab Raudhah yang tidak disampaikan oleh Imam Rafi dalam kitab Al-Aziz. Tapi kalau disebutkan kadza fir raudhah wa asliha atau ka asliha, itu berarti maksudnya raf'u nisbatil hukmi
lisyaikhain. Hukum tadi itu dinisbatkan kepada duanya, ya Imam Rafi'i, ya Imam An-Nawawi. Berarti ittifaq bainas syaikhain. Kalau ada ar-raudha wa asliha atau ar-raudha ka asliha. Nah, ar-raudha menjadi raudut thalib, aslul raud. Itu ada kan? Aslul raud. Raudut thalib itu diringkes lagi oleh Imam Zakaria Ansori, gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami, menjadi kitab Asnal Mathalib. Kemudian Ibnu Hajar juga meringkes dari kitab An-Naim, tapi tidak cetakin, tidak ada. Hormat bu yang Naim itu. Kemudian Sahul Kabir Al-Aziz juga diringkes oleh Imam Al-Quzwaini menjadi kitab Al-Hawi As-Shaghir. Hawi As-Shaghir dinazamkan oleh Imam Mawardi, Ibnu Wardi menjadi kitab Nazmul Bahja. Bahjanya Wardi 5.000 nazam. Nah, nazam Bahja kemudian disarai oleh Zakaria Ansori menjadi kitab Ghurarul Bahiyah, 8 jilid itu. Nah, dari situ lahirlah kemudian antaranya alirannya Ibnu Qasim yang melahirkan sarahnya Fathul Qorib, dan yang dihasil oleh Al-Bajuri menjadi kitab Al-Bajuri. Dari situ jalurnya. Baik. Hawi Shaghirnya Imam Ibnu Qazwaini yang meringkas pada Sahul Kabirnya Imam Rafi'i itu kemudian meringkas lagi menjadi kitab Al-Irsyad oleh Ibnu Mukri. Al-Irsyad kemudian disarai oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Jawad 2 jilid. Nah, Fathul Jawad juga, Al-Irsyad juga disarai oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Imdad. Nah, nanti dari sini ketahuan kaul-kaulnya nanti dari sini. Nah, dari salsalah ini secara ringkas tadi dapat kita pahami yang ingin saya sampaikan, bahwa kitab-kitab yang sebelumnya Ar-Rafi'i dan An-Nawawi menurut Ibnu Hajar Al-Haytami itu tidak dapat dijadikan i'timad di dalam mengambil dasar hukum. Kalau kita menemukan pendapat dalam kitab Al-Hawil Kabir lil Mawardi misalnya, atau kita menemukan dalam kitab Al-Bayan lil Umroni, syarahnya kitab Muhadzab, itu di atasnya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, atau kita menemukan dalam kitab Tahdzibnya Al-Baghawi, atau kita menemukan di dalam kitab Nihayatul Matanya Imam Haramain, maka kita tidak boleh mengambil pendapat itu. Ini loh, ada keterangan dalam kitab apa? Hawil Kabir, atau dalam kitab Tahdzibnya Imam Al-Baghawi. Meskipun soreh nasnya, kita tidak boleh mengamalkannya. Kenapa? Karena pendapat-pendapat yang berkembang sebelum Imam Nawawi dan Ar-Rafi itu masih campur antaranya pendapat yang fasid dan yang tidak fasid, antara pendapat yang lemah dan pendapat yang kuat. Sehingga banyak sekali pendapat-pendapat itu, dan masing-masing memiliki istilah yang berbeda-beda. Meskipun Imam Al-Mawardi mengatakan as-sahih, al-asoh, belum tentu sahihnya Mawardi adalah sahihun Nawawi dan Rafi'i. Yang menjadi patokan itu adalah tarjihun Nawawi wa Rafi'i. Sebelumnya tidak dianggap. Kenapa tidak dianggap? Ada 2 alasan. Yang pertama, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, sebab pendapat-pendapat ashab itu kadang pendekatannya itu tidak tepat, menyalahi pada nasul imam. Yang kedua, atau riwayatnya tidak tepat sehingga kurang dapat dipertanggungjawabkan. Baru kemudian Imam Nawawi, Imam Rafi'i dulu mentahrir, meneliti pendapat itu, dinilai secara pendekatannya, pendekatan kaedahnya, dan dinilai secara riwayatnya.
benar atau salah. Maka penilaian Imam Rafi'i itu yang menjadi dasar Imam Nawawi dalam menilai. Setelah dinilai Imam Rafi'i baru disaring lagi oleh Imam Nawawi. Makanya kalau ada tarjihnya Imam Nawawi bertentangan dengan Imam Rafi'i, maka yang didahulukan adalah tarjihnya Imam Nawawi, karena Imam Nawawi lebih akhir daripada Imam Rafi'i. Secara berurutan tarjih itu yang pertama tarjihun Nawawi war Rafi'i. Yang kedua tarjihun Nawawi. Baru yang ketiga tarjihul mutaakhirin min surahil minhaj. Tarjihnya ulama mutakhir dari ulama-ulama yang mensarai minhaj, yaitu Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar, Imam Romli, dan Syekhul Islam Zakaria Ansori, dan yang keempat Syekh Khatib Asy-Syirbini. Baru kemudian tarjihul muhassi, yaitu Ibnu Az-Zayadi, kemudian Ibnu Qasim Al-Ubadi, dan Ali Shibromalisi. Itu urutannya. Maka kalau kita menemukan dalam kitab, misalnya dalam kitabnya Imam Rafi'i Fathul Aziz, maka kita belum dapat mengamalkan sebelum kita merujuk pada kitabnya Imam Nawawi. Sebab sahihnya Imam Nawawi, Imam Rafi'i belum tentu sahih inda Nawawi. Saya ambil contoh misalnya di dalam bab nadhru, dalam bab khidbah, Imam Rafi'i mengatakan bahwa melihat wajah perempuan kalau tidak disertai dengan syahwat ajnabiyah maksudnya, maka tidak berdosa. Itu tashihun Nawawi, tashihun Rafi'i dalam Syarhul Kabir dan Al-Muharrar. Tetapi dalam kitab Minhaj, Imam Nawawi mentashih as-sahih. Menurut qaul sahih, melihat wajah perempuan bisahwatin au bi ghairi sahwatin, hukumnya adalah haram menurut Imam Nawawi yang ditashih. Kalimatnya Nawawi tashihnya menggunakan kalimat as-sahih, maka berarti muqabil sahihnya tidak dapat diamalkan. Nah, meskipun itu tarjihun Rafi mengatakan as-sahihun Rafi mengatakan boleh. Sahihur Rafi'i kalau bertentangan dengan sahihun Nawawi, maka sahih Rafi tidak dapat diamalkan. Maka Al-Bajuri dalam hasyiahnya mengatakan tidak boleh mengambil pendapat itu dan sebaiknya beralih pada mazhab Maliki. Bagi masyarakat sekarang yang tidak mungkin menghindari nadhrul ajnabiyah, jangan ikut mazhab pendapat Rafi, tapi ikut pada mazhab Maliki. Kenapa? Karena pendapat tarjihur Rafi'i disalahkan oleh Nawawi dalam kitab Minhajnya. Itu diantaranya. Sehingga jangan urutannya kalau kita mutola'ah itu jangan ambil yang kitab yang sebelumnya Rafi'i dan Nawawi. Dan sekarang banyak cetak sekarang itu. Dan di situ memang banyak kaul-kaul yang macam-macam, ribuan kaul yang macam-macam. Misalnya ada kaul dalam Al-Hawil Kabir, itu ada pendapat begini. Perempuan yang melahirkan, jadi ada perempuan zina, kemudian dia kawin dengan laki-laki. Satu hari setelah itu ya lahir, itu intisab anaknya kepada laki-laki tadi, meskipun hanya 1 hari. Padahal dalam kitabnya yang lain, dalam pendapat yang lain, minimal kemahiran itu adalah 6 bulan. Al-Mawardi mengutip ada pendapat yang mengatakan meskipun 1 hari itu intisab pada sahibul firas, dalam kitab Al-Hawil Kabir lil Mawardi. Nah, Departemen Agama di dalam merumuskan kodifikasi hukum agama mengambil pendapat itu. Nah, ini menunjukkan mengambil hukum yang tidak mengetahui rambu-rambu hukum. Meskipun ada dalam kitab itu tidak boleh, harus melihat kepada kitab yang lainnya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam ini. Qad ajmal muhakkikun annal kutub al mutaqaddimah 'ala syaikhain la yu'taddu bi syai'in minha illa ba'da kamal bahthi wat tahrir hatta yaghliba 'ala dhon annahu rajihun fi madzhab Syafi'i.
Itu diantara contohnya. Kemudian, nah tarjihun Nawawi tadi, jadi intinya pendapat-pendapat mazhab Syafi'i yang berkembang ribuan tadi itu disaring oleh dua orang, Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Nah, saringan yang paling akhir adalah An-Nawawi. Maka yang menjadi umdah, yang menjadi pokok, yang menjadi acuan di dalam menggunakan pendapat adalah tarjihun Nawawi. Nah, Imam Nawawi dalam mentarjih menilai sebuah pendapat itu menggunakan istilah-istilah yang tersendiri, yang tidak sama dengan ulama-ulama sebelumnya. Maka kalau kita mendalami fikih, syarat utamanya adalah memahami istilah tarjihun Nawawi. Tidak mungkin, mustahil bagi seorang itu menjadi tafaqquh, ta'ammuk fil fikih as-Syafi'i tanpa memahami istilahu tarjihin Nawawi. Karena tarjihun Nawawi yang menentukan ini bisa diamalkan atau tidak bisa diamalkan. Nah, tarjihun Nawawi itu dalam syarat tarjihnya secara umum ada bagi dua. Ada tarjih fil aqwal, ada tarjih fil aujuh. Ada tarjih itu di dalam menilai pendapat-pendapat yang disampaikan oleh ulama sebelumnya, Al-Qafal misalnya, Asy-Syairazi misalnya, Al-Bandaniji misalnya, Al-Ustukhri, yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i langsung, namanya qaul. Ada lagi yang dinisbatkan kepada ashab, bukan Syafi'i tapi pada ashab ketika melakukan pengembangan masalah dengan tanzirul masalah yang disebut dengan wajah. Nah, untuk penilaian yang dikaitkan pada pendapat-pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i dari riwayat ashab, istilah yang digunakan An-Nawawi ada 4. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah Al-Azhar. Jadi kalau Al-Azhar itu maknanya pendapat ini pendapat yang paling kuat dari beberapa qaulnya Imam Syafi'i. Jadi fulan mengatakan Imam Syafi'i berkata begini, fulan mengatakan Imam Syafi'i berkata begini, mana yang paling tepat ini? Kalau yang paling tepat itu yang A, maka yang A dikatakan Al-Azhar. Muqabilnya azhar bisa diamalkan, boleh diamalkan. Contohnya seperti di dalam bab B ada masalah pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, al-azhar adamu sihhati bai'il ghaib. Al-azhar tidak sahnya bai'ul ghaib. Tapi muqabil azhar mengatakan sihhatu bai'il ghaib. Nah, muqabil azhar ini bisa diamalkan. Itu berarti perbedaannya karena riwayat dari qaulul imam. Yang kedua adalah al-masyhur. Nah, kalau Imam Syafi'i mengatakan Imam Nawawi dalam kitab Minhaj, ada dalam kitab Raudhatul Thalibin, atau dalam kitab Tangkih atau Daqaiq mengatakan al-masyhur kadza, maka berarti muqabilnya itu adalah gharib. Maksudnya pendapat ini diriwayatkan oleh fulan tetapi yang paling banyak mengatakan A. Yang banyak, ada 1-2 orang yang mengatakan B itu gharib namanya. Dan tidak sesuai dengan kaidah Imam Syafi'i. Maka pendapat yang gharib tadi tidak boleh diamalkan. Jadi kalau ada al-masyhur, maka muqabil masyhur tidak boleh diamalkan. Yang ketiga adalah an-nas. Maka istihad yang kedua tidak boleh dipakai. Kata Imam Syafi'i dalam kitab dalam bab wudu. Itu an-nassu namanya. Kemudian dalam bab sholat ketika menjelaskan tentang menghadap kiblat, kalau ada orang tidak mengetahui arah kiblat, maka apa caranya? Ijtihad. Nah, misalnya waktu zuhur mengatakan ijtihadnya itu sana kiblat. Asar kok berubah, sana kiblat, boleh, enggak apa-apa. Bahkan dikatakan meskipun dalam satu sholat itu beda-beda ijtihadnya boleh.
Rakaat pertama sana kiblat, kedua di sana, ketiga di sana, keempat di sana, jangkep muter, sah sholatnya. Karena al-istihad la yunqadu bil istihad. Nah ini mirip loh, kenapa kok yang di air tidak boleh menggunakan istihad yang kedua, yang kiblat kok boleh? Nah itu namanya nas, yang menyatakan tadi, nas itu yang dinyatakan oleh Syafi'i. Lalu para ashab bingung, apa bedanya? Karena bingung maka ambil jarang pintas. Sudah, kalau begitu barangkali Imam Syafi'i punya dua pendapat barangkali. Berarti yang dalam masalah kiblat tadi yang dinyatakan itu boleh istihad, yang tidak dinyatakan tidak boleh istihad, disamakan dengan masalah air. Yang air juga begitu, yang air yang dinyatakan itu boleh, tidak boleh istihad, yang tidak dinyatakan boleh istihad. Nah yang dinyatakan namanya an-nas, yang tidak dinyatakan namanya al-mukharraj namanya. Maka kalau ada kitab qaulun mukharrajun, itu maknanya itu muqabilun nas, dan tidak boleh diamalkan. Yang keempat adalah al-mansus, hampir sama, muqabilnya mukharraj, tidak boleh diamalkan. Yang keenam adalah al-jadid, muqabil jadid adalah al-qadim. Qaul jadid adalah pendapat Imam Syafi'i yang dinyatakan ketika sudah pindah dari Baghdad ke Mesir, yaitu pada tanggal 28 Syawal tahun 198 Hijriah. Tahun 204 beliau wafat. Jadi 5 tahun setelah itu baru beliau wafat. Itu qaul jadid namanya. Sebelumnya namanya qaul qadim. Kalau ada qaul qadim dan qaul jadid berbeda, maka qaul jadid yang dipakai. Qaul qadim tidak boleh dipakai kecuali 19 masalah. Hanya saja kata Imam Izzuddin bin Abdus Salam, qaul qadim dan jadid itu bimana tarjih wal marjuh. Maksudnya meskipun qaul jadid mengatakan A, qaul qadim tetap boleh dipakai menurut Izzuddin bin Abdus Salam. Ini singkatnya begitu. Nah yang kedua, tarjihun Nawawi fil wajhi fil aujuh ashab. Apabila Imam Nawawi ingin mengunggulkan pendapat yang berkembang di kalangan ashab yang tidak berasal dari qaulul imam tapi dari pendapat ashab sendiri, maka ungkapannya digunakan ada 3. Yang pertama as-sahih. As-sahih itu artinya pendapat ini pendapat yang paling benar di antara pendapat-pendapat ashab dari hasil pemikiran ashab, bukan Imam Syafi'i, hasil pemikiran ashab. Muqabilnya sahih adalah fasid dan tidak dapat diamalkan. Contohnya misalnya di dalam masalah Jumatan ada pendapat yang mengatakan salat Jumat itu adalah fardu kifayah. Tetapi pendapat yang kuat, Jumatan itu bagi orang laki-laki adalah fardu ain kalau ini persyaratan. Nah pendapat yang mengatakan bagi laki-laki itu fardu kifayah itu pendapat yang muqabilus sahih. Yang sahih mengatakan fardu ain. Maka tidak boleh, saya tidak Jumatan, oh ini ada pendapat yang mengatakan fardu kifayah, maka tidak boleh dipakai. Kalau dia mengamalkan maka dia berdosa sebagaimana dosanya orang meninggalkan sholat. Yang kedua al-asah. Al-asah itu sama, hanya nilainya lebih tinggi. Jadi kalau kiranya ya agak kuat perbedaannya, maka yang lebih kuat namanya asah, yang agak lemah namanya doif dan boleh diamalkan. Ini yang banyak ini. Jadi kalau kita mengerti muqabil asah, maka adalah doif dan boleh diamalkan. Yang ketiga adalah al-madhab. Nah kalau ada kalimat al-madhab ini maksudnya mengisyaratkan perbedaan itu dari hikayatul madhab. Para ashab itu berbeda di dalam meriwayatkan pendapat itu. Ada yang menisbatkan kepada Imam Syafi'i, ada yang menisbatkan kepada ashab. Maka yang paling kuat yang mana oleh Imam Nawawi dinyatakan sebagai al-madhab. Muqabilnya madhab
tidak boleh diamalkan. Fasid tidak dapat diamalkan. Ini istilah-istilah Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, dalam kitab Minhaj. Nah, hanya saja kalau ada perbedaan antara kitab Nawawi, Imam Nawawi dari kitab satu yang lainnya, maka urutannya yang pertama Raudhah dulu. Baru yang kedua itu Minhaj. Di Raudhah mengatakan A, di Minhaj mengatakan B, maka Raudhah yang menang. Kecuali kalau yang di Minhaj itu kemudian oleh Syurahul Minhaj seperti Ibnu Hajar, Syekh Al-Ansori, Imam Romli mendukung yang ada di Minhaj, maka yang di Minhaj yang menang. Contoh seperti dalam masalah wudu. Dalam wudu itu ada masalah khilaf di antara ulama mengenai mahalut tahdhif atau maudiut tahdhif. Ini apa namanya? Apakah ini termasuk wajah atau termasuk kepala? Sehingga kalau masuk wajah, ketika membasuh wajah dalam wudu harus kena basah air. Atau termasuk kepala sehingga tidak harus kena basah air. Imam Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah mengatakan mahalut tahdhif termasuk wajah. Tapi dalam kitab Minhaj mengatakan mahalut tahdhif termasuk ra'su, bukan wajah. Mestinya yang di Raudhah lebih dulu daripada yang di Minhaj. Tetapi Surahul Minhaj, Ibnu Hajar Al-Hitami, Syekh Zakaria Al-Ansori, Al-Jamal Ar-Romli, Syekh Khatib Asy-Syirbini, semua menyatakan yang lebih kuat adalah yang bukan tergolong wajah atau tergolong kepala. Berarti yang di Minhaj yang lebih kuat daripada yang di Raudhah. Begitulah kira-kira. Kemudian yang kedua ada lagi Syekhut Tarjih itu Mabak dan Nawawi. Tadi saya sampaikan tarjih itu ada tarjih sebelum Imam Nawawi, ada tarjih setelah Imam Nawawi, ada tarjih setelahnya Imam Nawawi. Kalau tarjih sebelum Imam Nawawi tidak dianggap la yu'awwal alaih. Tarjih yang dianggap adalah tarjih yang ada pada yaitu tarjihun Nawawi. Atau yang kedua tarjihu mutaakhirin, tarjihnya ulama setelahnya Imam Nawawi. Misalnya ulama-ulama yang mensyarahi kitab Imam Nawawi, kitab Minhaj misalnya seperti tarjih Ibnu Hajar, tarjihnya Imam Romli, tarjihnya Syekh Khatib Asy-Syirbini, tarjihnya Syekh Zakaria Al-Ansori. Mereka di dalam mentarjih menggunakan istilah yang berbeda dengan tarjihun Nawawi. Istilah yang mereka gunakan adalah ada tiga. Tetapi yang pasti tarjihul mutaakhirin ini tidak mungkin menyalahi tarjihun Nawawi yang muqabilus sahih, muqabilul masyhur dan muqabilun nas. Tidak mungkin. Karena muqabilus sahih, muqabil masyhur, muqabil nas tidak boleh diamalkan. Tarjihul mutaakhirin ini bisa jadi mentarjih pendapat itu menyalahi tarjihun Nawawi, ada muqabil azhar dan muqabil asoh. Yang lainnya tidak mungkin. Nah, istilah tarjihnya adalah menggunakan kalimat al-mu'tamad. Kalau Ibnu Hajar mengatakan al-mu'tamad dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Kalau imam atau menggunakan untuk menyatakan tarjih dalam al-azhar muqabilul azhar. Kalau tarjih dalam muqabil asoh menggunakan kalimat al-aujah. Ini istilahnya Ibnu Hajar Hitami. Yang ketiga ada lagi istilah yang berbeda, yaitu istilah yang dipakai oleh Imam Nawawi dan mutaakhirin sama, yaitu ikhtiar. Seperti misalnya kalau kita menemukan al-mukhtar kaza, misalnya kita melihat pada bab jual beli ada al-mukhtar sihhatu bai'il mu'atoh, atau misalnya kita melihat dalam bab puasa al-mukhtar adamu karohatil istiyak ba'da zawal. Ada lagi al-mukhtar adamu karohati istimali ma'il musammas. Al-mukhtar itu maknanya ikhtiarul ashab, seorang ashab memilih pendapat itu menyalahi pendapat mayoritas.
maka ikhtiar ashab al-mukhtar itu adalah pendapat yang doif. Jadi kalau dalam mukhtar maka doif, muqabil mukhtar adalah pendapat yang kuat. Hanya saja kecuali dalam kitab Raudhah. Kalau An-Nawawi menyatakan al-mukhtar dalam kitab Raudhah itu maknanya adalah al-asah. Selain dalam satu masalah, yaitu masalah karahatu istimali ma'il musammas, Imam Nawawi dalam kitab Raudhah mengatakan al-mukhtar adamu karahati istimalil ma'il musammas, itu doif. Kecuali itu, yang lainnya asah dalam kitab Raudhah. Tetapi kalau al-mukhtar dalam kitab Minhaj seperti dalam masalah bai' mu'athah, maka itu maknanya doif. Seperti dalam masalah siwak itu maknanya doif. Karena mukhtar itu ada dua macam. Mukhtar itu ada kalanya mukhtar min haitsul qiyas, ada mukhtar min haitsul dalil. Jadi ulama ini memilih pendapat itu karena meskipun menyalahi pendapat mayoritas ashab, tetapi menilai ini lebih kuat dalilnya. Ada lagi yang mengatakan karena menilai lebih tepat dalilnya, ada lagi yang mengatakan atau ada lagi yang menilai lebih tepat kias pendekatannya. Saya ambil contoh misalnya di dalam bab karahatul istiaq ba'da zawal, Imam Nawawi mengatakan bagi orang yang puasa itu kalau ba'da zawal itu tidak dimakruhkan untuk siwakan. Pendapat Imam Nawawi ini menyalahi pendapat jumhur ashab. Kalau jumhur mengatakan makruh, maka ini mukhtar. Nah, kenapa kok Imam Nawawi memilih makruh, tidak makruh? Sebab dalil yang digunakan ashab itu kurang pas. Kata beliau, tidak makruhnya menggunakan siwak ba'da zawal itu mengamalkan hadis la khulufus shaim atyabu indallah minal miski. Sesungguhnya bau mulutnya orang yang puasa itu lebih disenangi oleh Allah daripada bau harum misik. Kata para ulama, berarti secara tidak langsung hadis ini menghimbau, menganjurkan kepada orang yang puasa untuk mempertahankan rihul fam, istibqa'u rihil fam ba'da zawal. Kenapa kok ba'da zawal? Karena rihul fam itu kalau qabla zawal itu karena asari to'am, sedangkan rihul fam yang ba'da zawal itu karena kosongnya makan di perut. Karena para ulama mengatakan perut ini akan bau mulut itu ada dua macam. Ada bau mulut karena pencernaan, ada bau mulut karena sisa makanan. Kalau sisa makanan itu adalah bau mulut yang nampak di bawah 6 jam dari makan terakhir. Jadi kalau misalnya sahurnya itu pakai jengkol, maka jam 8 pasti bau mulut. Kenapa? Karena itu sisa makanan, bukan karena lapar. Tetapi kalau bau mulutnya itu setelah jam 12, itu maka karena lapar. Kenapa? Karena kalau 6 jam setelah makan, itu makanan akan diserap oleh tubuh sehingga pencernaan kosong. Kalau kosong akan mengeluarkan oksigen ke atas. Nah, inilah yang disebut khuluf, yang disukai oleh Allah, yang dipuji oleh Allah, atyabu indallah minal miski. Berarti istibqa'nya itu adalah ba'da zawal. Kalau qabla zawal enggak apa-apa, karena itu bukan khuluf namanya, tapi asarut to'am. Nah, pendapat ini kata Imam Nawawi lemah, kurang pas. Kenapa? Karena hadis itu, kalau hadis la khulufus shaim itu dipakai untuk sunnatnya istibqa', itu menyalahi keumuman dalil atas anjuran siwak. Sebab hadis istibqa' tadi itu, khuluf tadi itu melahirkan sunnatul istibqa' itu dengan cara bitoriqil lazim, bukan dengan mantuk. Sedangkan yang mantuk hadis yang lain, Rasulullah menganjurkan untuk melakukan siwakan tanpa ada batasan waktu kapan dan di mana. Bahkan Rasul sangat menganjurkan sehingga mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin.
Maka keumuman dalil itu mestinya mengalahkan pada anjuran untuk istibqa urrih bagi orang yang puasa. Sehingga mengatakan al-mukhtar adamu karahiyati asyiwak ba'da zawal. Ini al-mukhtar min haitsud dalil. Ada yang kedua al-mukhtar min haitsul qiyas. Seperti dalam bab jual beli, Imam Nawawi dan Imam Ghazali dan yang lainnya lebih memilih sihhatu bai'il mu'atoh. Alasannya kenapa? Karena ulama yang mengatakan harus ada seghot itu mengamalkan ayat innamal bai'u antarodin. Hadis antarodin. Antarodin itu adalah menurut para ulama, ridho itu adalah amrun, pendekatan begini, ridho itu adalah amrun yang khofi. Di dalam usul fikih mengaitkan hukum dengan amrun yang khofi yang tidak mundobit itu tidak boleh. Misalnya seperti dalam masakkoh, itu bolehnya orang Jawa kan masakkoh itu khofi ghairu mundobit, maka tidak boleh, maka dikaitkan dengan madhinatul masakkoh yaitu safar. Nah karenanya tidak mungkin maka hukum tarodin itu harus dicantolkan kepada madhinatul ridho. Apa madhinatul ridho? Ridho itu dapat diketahui dengan apa? Ungkapan seghot. Maka seghot itulah yang menentukan ridho tadi. Sehingga innamal bi'antarodin melahirkan hukum wajib atau salah satu rukun dalam jual beli adalah seghot. Tetapi Al-Ghazali dan An-Nawawi dan lain-lainnya mengatakan bahwa betul amrun yang khofi itu tidak boleh dijadikan sebagai manatul hukmi dalam mengambil ketentuan hukum dan harus mundobit. Tetapi madhinatul ridho itu kan tidak harus seghot, kan bisa dan korena-korena yang lainnya. Misalnya amrun yang mustahkorot itu kan bisa menjadi korenatur ridho. Mosok tuh kerupuk sih kudu seghot, kan pasti orang itu ridho ngasih kerupuk ai. Maka meskipun tidak pakai seghot, yang penting ada korena yang menunjukkan bahwa itu ada ridho, cukup sudah. Ini namanya al-mukhtar min haitsul qiyas atau mudrok. Kita kira-kira singkatnya pengertian itu. Yang ketiga, yang terakhir adalah di dalam menentukan hukum kita tidak boleh berpijak pada maslahah menurut kita. Gini maksud saya, baru-baru ini LKKN PBNU itu menfatwakan boleh lokalisasi karena pertimbangannya adalah maslahat. Jadi apa namanya, ta'arudul maslahat, akhafu bidorer, akhafu dororen. Pertimbangannya karena kalau dibiarkan ini penyakit AIDS menjadi menyebar, kemudian perzinaan menjadi menyebar, sehingga lebih maslahat lokalisasi. Itu diputuskan oleh LKKNU PBNU. Yang seperti tidak boleh membuat pertimbangan hukum pada dasar maslahat semata-mata maslahat yang didasarkan pada penilaian tanpa ada dalil, itu tidak boleh. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Al-Fawaidul Makiyah, menukil dari pendapat Imam Nawawi bahwa bagi seorang mukallid tidak boleh menilai, menentukan ini yang maslahat, ini yang mafsadah tanpa disertai dengan dalil merujuk kepada pendapatnya ulama dalam kitab-kitab mu'tabaroh. Maka jangan pernah menentukan hukum berdasarkan maslahat al-mujarrad tanpa didasarkan pada dasar hukum yang dinyatakan oleh para ulama. Yang terakhir, kalau kita menentukan hukum, menemukan hukum dari kitab yang berbeda mazhab, misalnya dari kitab Majmu', kadang-kadang kita sering menemukan hukum mazhab lain yang dikutip oleh ulama dalam mazhab yang berbeda. Dalam kitab Majmu' itu kan banyak menukil indal Hanafi, indal ini, indal fulan.
atau dalam kitab fikih muqarrin seperti kitab Al-Madzhabul Arba'ah, apalagi dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah. Maka kata para ulama al-qaidah indal ulama annal madzahib tu'khadhu min kutubi ashabiha la min kutubil fiqhi al-muqarrinah. Kita tidak boleh mengambil. Kalau kita menemukan dalam kitab Majmu' misalnya Imam Hanafi berpendapat A, maka kita harus merujuk pada kitabnya mazhab Hanafi. Di sana bagaimana? Kenapa? Karena ada dua. Karena nomor satu dikhawatirkan kutipan itu tidak sempurna, atau yang kedua salah kutip. Dan terjadi salah kutip ini dalam kitab Majmu' Imam Nawawi itu salah kutip, padahal Imam Nawawi di dalam bab B, Imam Nawawi mengatakan menjual bai'ul labanil adamiyat. Bai'ul labanil adamiyat itu menurut mazhab Syafi'i kan boleh. Kata Imam Nawawi, khilafan li Abi Hanifah wa Malik. Imam Malik, Abu Hanifah tidak memperbolehkan. Padahal Imam Malik memperbolehkan bai'ul labanil adamiyat. Berarti salah kutip ini. Sehingga tidak boleh mengambil dari kitab fikih muqarrin sebelum merujuk kepada kitab yang aslinya. Kira-kira begitulah secara singkat mengenai istilah-istilah fuqaha ini. Saya mohon maaf kalau keterangan saya panjang, mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Ki Haji Muhibbul Aman Ali kami haturkan terima kasih. Mudah-mudahan dari apa yang beliau sampaikan dapat menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang selanjutnya yakni pembacaan hasil bahsul masail, untuk komisi A akan disampaikan oleh panjenenganipun Al Ustadz Muhibbut Thohari, dan untuk komisi B akan disampaikan panjenenganipun Kiai Sobirin. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Langsung mawon. Hasil Bahsul Masail Komisi A, deskripsi tidak saya bacakan, langsung pertanyaan. Pertanyaan bentuk akad apakah antara toto dan agen, sah atau tidak? Jawaban, akad jual beli yang sah. Referensi Fathil Mu'in, Fatawi Fiqhiyah Kubro, dan lain-lain. B. Apakah toto berkewajiban zakat? Dan jika wajib, bagaimana cara penghitungannya yang sesuai dengan deskripsi di atas? Jawaban, wajib zakat tijaroh bila sudah memenuhi syarat wajibnya, dan cara penghitungan haulnya dimulai dari awal Pak Toto berbisnis. Referensi Nihayatul Zain, Hasyatul Bujairimi, dan lain-lain. C. Bolehkah Toto menggunakan sisa gas di atas? Jawaban, sebelumnya perlu diketahui bahwa sisa gas yang ada adalah milik konsumen, sehingga tidak akan bisa dimiliki oleh Toto kecuali ada dzon ridho atau i'rad dari konsumen. Dari keterangan tersebut dapat tersimpulkan bahwa penyerahan tabung LPG bukan merupakan qobd yang muktabar karena di dalamnya ada harta milik konsumen, kecuali ada tamlik dari konsumen kepada Toto baik secara sharih atau dengan menempatkan nguruf sebagai bentuk tamlik. Jalsah kedua, nomor 2. Deskripsi tidak kami bacakan. Pertanyaan, apakah memang bertentangan antara Al-Quran surat Al-Baqarah
dan hadis tersebut? Jawaban, pada dasarnya secara zahir dalam kedua nas tersebut terkandung suatu pertentangan dan dalam menyikapinya para ulama berbeda pendapat. Sebagian memasukkan pada pembahasan nasakh, sebagian pada taksis, sebagian pada hamal. Referensi Ahkamul Quran lil Harosi, Ahkamul Quran lil Jassos, Ad-Durrul Mansur. B. Jika kita mampu memaksa orang kafir masuk Islam, apakah tidak melanggar UUD negara dan QS Al-Baqarah 256? Jawaban, melanggar undang-undang negara dalam kurung tapi menurut syarak boleh, dan tidak melanggar QS Al-Baqarah bila kafir tersebut bukan kafir dhimmi, muahad atau mustakman. Catatan, ayat tersebut tidak bisa digunakan sebagai dalil untuk melegalkan hak kebebasan beragama. Referensi Tafsir Ar-Razi, dan sebagainya. Terakhir, sub C, bagaimanakah cara yang tepat untuk saat ini dalam menyebarkan agama Islam dan mencegah gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam namun sebenarnya ingin menghancurkan Islam dan gerakan kristenisasi yang sedang gencar dilakukan saat ini? Jawaban, cara yang tepat dalam menyebarkan agama Islam adalah dengan hikmah, mau'idhatil hasanah, dan mujadalah billati hiya ahsan. Untuk mencegah gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam, maka sesuai dengan urutan dalam amar ma'ruf, yaitu 1. Ta'rif atau memberitahu, 2. Nasihat yang halus, 3. Ucapan yang kasar, 4. Memaksa, 5. Mengancam. Sedangkan untuk menyikapi kristenisasi cukup dengan jawaban sub B. Untuk tadi saya lupa, Mubakhisin mengusulkan untuk membuang kata nailul autor dalam sub 2, tapi waktu koreksi lupa sehingga di sini masih ada. Silahkan dibuang sendiri-sendiri. Mohon maaf tadi lupa saat ngedit, jadi tidak kami corek. Tadi tapi udah disampaikan ya. Nailul autor siapa? Asy-Syaukani. Kemarin saya baca niku la madhabiyah. Jadi bukan aliran kita lah. Kemudian mohon maaf juga sebagian takbir kami cari dari kumpulan takbir tidak ketemu, jadi kami carikan takbir senada dari kitab lain karena tumpukan ibarat banyak sekali, kami kadang bingung tidak ketemu dalam mencari, sehingga kami carikan takbir yang sama dari kitab lain. Dari saya awal hingga akhir mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban, haram dengan memandang: A. Ada i'anah alal maksiyah, B. Ada takriran alal maksiyah. Referensi Is'atul Rafiq, Qawaidul Ahkam, dan At-Tambihat Al-Wajibat, dan Bughyatul Mustarsyidin. Kemudian sub B, bagaimana juga Islam menanggapi masalah penutupan lokalisasi tadi yang akhirnya seperti di dalam deskripsi? Jawaban, penutupan lokalisasi tersebut hukumnya wajib selama tidak ada kekhawatiran timbulnya mafsadah atau kerusakan yang lebih besar. Referensi Khasyatul Jamal, 2 Ihya Ulumuddin, 3 Is'atul Rafiq. Kemudian sub C, jikalau kedua cara tadi kurang membuahkan hasil, adakah cara lain di dalam Islam guna menghadapi kasus tersebut? Jawaban, mauquf. Untuk soal yang kedua, masalah tes keperawanan. Pertanyaan A. Apa hukum tes keperawanan dengan melihat manfaat dan madaratnya? Jawaban, hukumnya adalah haram dikarenakan terdapat
Kashful Aurat lil Ajnabiyah, Tajassus dan Ifsya'us Sirri. Referensi Ihya Ulumuddin, Az-Zawahir, Is'adur Rafiq. Sub B, bolehkah Dinas Pendidikan atau Disdik Kota Prabu Muli Sumatera Selatan mewajibkan sekolah-sekolah yang di bawahnya menerapkan tes keperawanan pada siswi-siswinya? Jawaban tidak diperbolehkan. Referensi dari kitab At-Tasyri'. Soal yang ketiga, masalah ijazah bermasalah. Pertanyaan A, apakah bisa dikatakan memalsukan ijazah dengan meminjam milik orang lain dengan mengganti namanya? Jawaban bisa dihukumi. Bisa dan hukumnya tidak diperbolehkan. Referensi Is'adur Rafiq, Syarah Sulam Taufik, Fathul Mubin dan Ihya. Sub B, bagaimanakah hukum harta yang dihasilkan melihat deskripsi di atas? Jawaban, harta yang dihasilkan halal tapi makruh. Referensi Ihya. Kemudian soal yang nomor 4, masalah dilema kitab salaf. Pertanyaan, bagaimana hukum menggunakan kitab-kitab sebagai sumber dasar keilmuan dan amal dengan tanpa mengetahui kebenaran datanya, dan apakah sudah dapat dikategorikan taklid kepada imam madhab kitab-kitab tersebut? Jawaban, tidak diperbolehkan. Catatan, menggunakan kitab-kitab tadi diperbolehkan dengan syarat penggunanya orang cerdas atau fatin, mampu memilah-milah kebenaran dan kesalahan dengan membanding-bandingkan dengan redaksi kitab-kitab yang lain. Referensi kitab Asbah wan Nadzair dan Al-Fatawi Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Kemudian sub B, seandainya tidak diperbolehkan, maka apa yang harus kita lakukan untuk menjaga eksistensi syariat Islam? Jawaban, belum dijawab. Demikian dari Komisi B. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau-beliau kami haturkan terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya, yakni pesan dan kesan dari peserta Bahthul Mathail, yang dalam hal ini akan diwakili oleh perwakilan dari Pondok Pesantren Mambaul Hikam Mantenan Blitar. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadratul kiram, para alim, para ulama, wa na khususon murabi rohina wa jasadina, panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdullah Hanan Maksum ingkang kula hormati, ingkang tansah kula panjenengan sedaya ajeng-ajeng ilmu ingkang manfaatanipun lan sedaya dzurriyyahipun wa ahli baiti lan sedaya para perumus musakhi ingkang tansah kula hormati, para panitia ingkang kula hormati, dan tidak lupa kepada teman-teman santri dari delegasi Pondok Pesantren Pare dan sekitarnya, dan teman-teman yang di luar sekitarnya yang berbahagia dan semoga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana
pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul bermuajah bilwujuh dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun, amin ya rabbal alamin. Dalam rangka acara bahsul masail, kedua kalinya sholat beserta salamnya Allah semoga tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kelak memberi syafaat kelak di hari kiamat. Dan semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat beliau, amin Allahumma amin. Selanjutnya kula badhe matur sekedhik dhateng panjenengan sedaya niki mboten ngertos moro-moro kok diceluk ngoten gitu. Sedikit nggih sekedhik ingkang kula aturaken dhateng panjenengan sedaya sapunika. Yang pertama adalah pesan dan kesan. Jadi kula teng mriki dan sak rencang nggih teman-teman mengucapkan terima kasih atas napa niku konsumsinya, fasilitasnya dan lain sebagainya. Yang jelas intinya dalam bahsul masail ini adalah suatu wahana yang mana untuk menjadikan santri-santri kelak menjadi penerus para ulama. Nggih. Karena apa? Subhanul yaum rijalul ghadi. Nggih. Ngoten. Nggih niki sedikit nggih. Karena apa? Tanpa kita sebagai pemuda, tanpa kita mempunyai prinsip, maka mau dibawa kemana nggih? Mau dibawa kemana? Jadi kesannya mulai dari awal nggih, mulai dari perjalanan dari Blintar Mantenan ke Pare, dari Sumber Gempol, dari pondok-pondok lain kemarin kehujanan. Nah saking semangatnya alhamdulillah saged bermuajah dengan sampean sedaya dadi silaturahim, muga-muga tansah dipanjangaken umuripun lan saged tambah barokah kanthi lantaran para musohih, para alim ulama khususipun Romo Yai Hanan. Mugi-mugi kula lan sak rencang sapunika teng mriki anggene bahsul masail niki nyuwun pangestunipun tambahipun pangestunipun muga-muga angsal tholabul ilmi saged angsal ilmu ingkang manfaat lan barokah, amin Allahumma amin. Selanjutnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati Anda, ada tingkah laku perilaku yang kurang baik, kurang pas, karena dari pondok-pondok pesantren itu mempunyai ciri khas tersendiri. Nggih. Khususnya di pondok Kewagian ini sangat-sangat nggih. Nggih. Nah, itu. Jadi mempunyai nopo? Mempunyai fan tersendiri-sendiri. Jadi kami dan teman-teman nggih niki minta maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada Romo Yai apabila kurang pas, kurang berkenan, dan umumnya pada para santri yang mana sudah memberikan fasilitas, memberikan jamuan-jamuan yang alhamdulillah napa niku tidak kurang nggih, tidak kurang satu apapun, dan napa niku raketang napa jedinge namung setunggal ngantri nggih. Alhamdulillah, muga-muga benjing jedinge tambah kersane mboten ngantri nggih, ngoten. Nggih, cukup semanten atur kawula. Kurang lepate kula nyuwun ngapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami haturkan terima kasih.
Untuk acara yang selanjutnya yakni Mau'idah Hasanah sekaligus ijazah yang dalam hal ini akan disampaikan panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Hannan Ma'sum. Dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail innal hikmata tazidus syarifa syarofan wa tarfa'ul mamluka hatta yudrika madarikal muluk la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Dumateng sedaya Bapak Kiai ingkang kula hormati, dumateng para santri-santri hadirin, santri-santri ingkang saking pundi-pundi sedaya ugi ingkang kula hormati. Sepindah muji syukur alhamdulillah kang sampun ngersakaken dhateng kita kempal wonten ing menika panggenan. Mugi-mugi kempal kita sedaya termasuk wonten ing golonganipun hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tafaqqaha fi dinillahi azza wa jalla kafahullahu ta'ala ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Mugi-mugi termasuk wonten ing sakjeronipun hadis menika. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sedaya hadirin ingkang kula hormati, nggih dipun suwunken mauidhahipun iku napa niku. Nggih namung ngeten. Ningali hadis niku wau, man tafaqqaha fi dinillah. Sinten tiyangipun ngerteni tafaqqah. Maknanipun werni-werni. Enten ingkang makna wonten ing mriku kula tingali ngerteni dan sing ngoten. Sinten tiyangipun ngerteni hukum-hukum ingkang wonten ing dalem agamanipun Gusti Allah. Di ngerteni saestu dipun ngamalaken sak kiat-kiatipun kafahullahu ta'ala ma ahammahu insyaallah bakal dipun cukupi kalian Allah. Kata-katanipun kafa fi'il madhi, padahal tasih arepe wa min humadin an mudhari'in mudhi liqaunihi muhaqqaqan nahwu fazi nahwu fazi. Ngoten hadis niku ngoten tadi. Insyaallah mangke dipun cukupi kalian Gusti Allah perkara ingkang dipun prihatinake. Napa malih tasik dereng gadah bojo-bojo ngeten iki. Baksul masaile wis penak-penak. Nggih nek kula nggih penak mawon te kok sajake sapa sing anu tak pek mandi. Lah ngoten. Lah niku napa niku barang-barang ingkang sidipun prihatinaken kados jenengan ingkang tasih dereng baksul masailipun bab urusan fikihipun sampun sae tapi dereng simah ngeten iki kadang kala ya rada bingung ngoten sok terus piye oleh golek pangan ngoten niku enten
Bahkan sing ngomong niki isian nggih ngoten sami, ngoten. Wong kula niku natos nggambaraken ngeten. Lah iya, aku sok nek rabi nyambut gawe apa bakul jenang ngene iki. Nek bakul jenang kok iki isian enten bakul jenang nampun Pak Tik ngoten. Upama bakul jenang ngene iki sedina oleh bathi pira, terus sing dipangan bojone pira, terus giturahne digawe omah iku kira-kira pirang taun iso dadine. Lho niku ngantos ngoten niku. Ah nggih namung susah ngoten. Susah, tapi kenyataanipun basa wis dadi simanten, tibane susah niku mboten tumibuk. Lah ngoten. Lah napa dadi manten entuk bojo anak mung sitok. Anak tunggal niku ngoten. Gek ning kono sama niki kula critani. Ten mriku mboten oleh nyambut damel kula niki. Nyambuten Sabin ningali mboten angsal. Muga pada waktu niku enten si santri dugi 926 niku pun kan ngaji mawon. Tapi awan ngaji nek bengi mbuh lapo kono. Ngoten. Lho, ngoten nggih. Lho, ngoten niku kula ngalami. Dados namung ken mangan tok. Lho, ngoten. Lah, kula nderek maratuwa ngoten niku selama 11 bulan. Terus wonten ing simriku kula pikir-pikir ngoten. Dados 11 bulan niki kula pikir-pikir suasana napa niku perjuangan wonten pas panggonan niku piye sajake iso cepet berkembang napa mboten. Kula sulat tingali kula istikharah. Kula istikharah ping 3 kok ngene ngoten. Akhiripun terus kula si pindah mriki pun mboten oleh wong mantune. Jan mboten oleh saestu nika. Mboten oleh gek tenanan digolekake dukun-dukun ben ning kono si gak iso ngalih ngoten. Tapi dukune kalah. Kalah kalih sinten? Kalah kalih takdire Gusti Allah. Lho ngoten karo kula niku ngoten. Terus kula manggen wonten mriki. Ten mriku ngarep griya niku gubuk ngoten. 3 tahun ngoten gubuk 2,5 meter musuh 4 meter didum dadi 2 niku kula manggen niku 3 tahun. Mbasa pun kula manggon 3 tahun maratuwa niku terus atine ing sirah ngerti karepe kula. Mbasa pun kula napa niku maratuwa niku pun ngerti karepe kula diceluk dikai omah andur sak tanahe Sabin Banon 320. Dados mboten dikekne sinapa niku bojo kula mboten balik dikekne kula. Iki tak kekne sampean gak dikekne bojo sampean. Mungkin ben gak mlayu neh. Akhiripun mung pesenipun yen esuk nek iso gak ana musala. Niki teng andon iki alhamdulillah sampun wonten. Niki niku sing ngoten. Alhamdulillah. Nggih krana sak kiat-kiatipun kula sinapa niku saged-sagedipun senajan gradul terus napa niku ngramut agamanipun Gusti Allah. Nggih, alhamdulillah kula syukuri alhamdulillah. Dados barang sing kula pikirake zaman rumiyin niku sing kula susahaken mboten wujud. Muga-muga jenengan nggih ngaten. Amin ya rabbal alamin. Niku sing ngoten. Dados mboten wujud piye sok nek gawe omah. Masyaallah. Kenyataane mboten usah ndamel. Ngoten nggih. Niki ngoten. Niku nek digawe omong sombong ngoten nggih. Dados sakniki niku mbasa terus pinggir embong nika nggih berarti dadi dake kula. Etan niku ya dake kula. Lah ngoten. Liya-liyane senajan elek-elek niku ya tasih ngoten nggih. Niki sing ngoten. Senajan lah niki pramila saking menika jenengan sedaya ngramut agamanipun Gusti Allah. Khususon lewat ngeten iki dengan mantep ngoten kemawon. Mantep ngoten. Dados mung mawon sedaya sinapa niku jeneng hadirin khususon santri-santri ingkang tasih wonten ing tengah-tengah belajar niki ngoten kedah dipun ngertosi bilih Gusti Allah menawi badhe ngangkat derajat niku dipun liwataken imtihan. Niki kedah paham niki dipun liwataken
imtihan. Nah, terus mangkene imtihanipun niki mangke si saged lulus insya Allah. Lah imtihan iki mboten padha. Kadang kala enten yang namung setahun, kadang kala enten sing 2 tahun, kadang kala enten ingkang 7 tahun ngoten. Nggih, niki kula matur dhateng panjenengan sedaya niki mugi-mugi kula wangsuli malih panjenengan sedaya kalian si Gusti Allah dipun kersakaken golonganipun tiang-tiang ingkang ngramut agamanipun Allah ingkang masuk dalam hadis man tafaqqaha fi dinillahi ta'ala kafahullahu ta'ala ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Lah niku enten sing wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Salah. Pak nganu ngene iki lo dawakne Mas. Rizki niku werni kalih. Rizki min haitsu yahtasib, enten sing min haitsu la yahtasib. Nek rizki min haitsu yahtasib niku si saged mampet. Indilalah warungipun utawa toko niku kadang kula mboten mlaku saged. Tapi nek sing rizki min haitsu la yahtasib mboten saged. Mboten saged mampet, mboten saged putus, mboten saged. Rizki min haitsu la yahtasib duka kitab eten pundi kula si supe niku keteranganipun ngoten. Terus nggih. Lah niki kula lan panjenengan sedaya nyuwun dhateng Gusti Allah. Mugi-mugi rizki ingkang werni kalih niki dipun paringaken kalian Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Antara lain supados werni kalih niki mangke saged wujud. Mugi-mugi ngaten. Lah antara lain dalanipun niki kedah kagungan amalan. Kula tingali wonten ing kitab si Idhatun Nasiin niku ngoten. Oh ngene to. Dadi iqtil wa tawakkal. Rena kalih niki dipun sinapa niku dipun lampahi. Iqtil nggih dilampahi, tawakal nggih dipun lampahi insyaallah. Terus niki wonten kitab Silahul Muballighin. Nggih, kitab niki ngeten iki. Anu napa niku kan ngijazah kitab Silahul Muballighin ngeten nggih. Nggih. Silahul Muballighin niki nganu cara critanipun ngoten kula duka taun pinten niku dipun kapurih ngijazahi wonten ing pondok Tebu Ireng nalika wonten ing Tebu Ireng kumpul dai-dai se-Indonesia tapi namung sebagian ngoten kapurih nyusunaken si donga-donga ngoten. Akhiripun dados kitab niki Silahul Muballighin niki. Para hadirin sedaya ingkang kula hormati. Dados nek donga ngeten iki wangsulipun niki mangke dateng dawuh khaisuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azman. Niku wangsule wonten mriku nggih. Dados kadang kala ten pondok niku wis ngamalke rena-rena. Panggah haiku pluke panggah abang. Ngoten niku nggih mboten sinapa niku aneh mboten. Panggah duit nggih mboten duwe ngoten. Tapi muga-muga niku mangke nek sampun wonten ing dalemipun piyambak-piyambak mugi-mugi enggal dipun bikak kalian Gusti Allah. Paling penting istiqomah. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azman. Pokokipun istiqomah pun pas kesah nggih dinten kendaraan nggih dipun waca upamanipun wekdal supados saged istiqomah, waktu diusahakan tepat. Ngoten. Niki mangke nek bab wiridan ngoten. Dados waktu niki diusahakan tetep ngoten-ngoten. Upamanipun sinapa niku jenenge bakda salat subuh, lah niki nggih tetep ngoten. Nggih. Niki pematur saking kawula sampun saantawis kathah. Sumangga menika kitab Silahul Muballighin kawula ijazahaken dhateng panjenengan saderengipun hadiah Fatihah langkung rumiyin. Mbok menawi kula saderengipun kula nganu ngoten niki. Dados niki kula buka-buka niku werni-werni ngoten nggih. Werni-werni dados niki werni-werni ngoten. Enten Duaul Farad. Wonten niki sholawat Bahriyah Kubro enten. Lah niki pun kantun
kantun nglampahi. Pundi kira-kira sing diremeni monggo ngoten. Terus enten malih ya Hayyu ya Qayyum wa atif qulubal alamina ngoten. Nek arek nom-nom niku sing disenengi wa atif niku ngoten. Wa atif qulubal alamina bi asrihim alayya wa albisni qabulan bisal mahat saweneng ngoten ya. Kok roh kula tau nom. Tau nom ngoten. Lah niki sing wa'atif niku kathah ingkang anu lafadzipun ten niku bisal mahat ki lafadz apa niku senes bahasa Arab nes. Lah niku maknane ayil fattah, maknanipun al fattah bisal mahat. Lan lintulintipun tasih kathah ngoten. Sumangga menika dipun waosaken Fatihah langkung rumiyin ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihil kiram syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tolabal ridho illahil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi ka'id, ya man huwa fi ilmihi muhit, ya man huwa fi izzihi latif, ya man huwa fi lutfihi syarif, ya man huwa fi fi'lihi hamid, ya man huwa fi dzatihi qadim, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi adha'ihi katsir. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna jayyidaini. Allahumma la tafdhna yaumal qiyamah. Allahumma waffiqna lil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun, kitab Silahul Muballighin menika kawula ijazahaken dhateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi Allah paring manfaat lan barokah dhateng kita sedaya dunya wa ukhra. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan taj'aluna bihal istiqamata tatba'uhal karamah wa takhsyuruna bi ibadika sholihin bis sa'adati wal karamati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk acara yang selanjutnya yakni doa
Doa yang pertama akan disampaikan oleh panjenenganipun Ki Haji Zainal Abidin, dan untuk doa yang kedua disampaikan oleh Kiai Imam Muharrar. Dumateng panjenenganipun wekdal saha panggainan kawula semanggaken. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ya Allah. Inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma rabbana asqina liman nafi'a wa qalban munawwara wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabura wa tansuliha wa rizqan wasi'a wa fahman min taqal masal ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana nawwir qulubana bi nuril ilmi wal hidayah innaka antal hakim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa dzurriyyatna ya Allah wa dzurriyyatna ya Allah ya matalamina min ahli ilmi wa al khair min ahli ilmi wa al khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli dunya wa jil bair. Rabbana tatalana fi madina hadatan illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la tinqutita wa la tinbabata wa salata wa la hajat min hawajitun ya wal akhirah illa qad amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana asqina taqwa wal istiqamah was sa'ata wa sahada laqanata wa husnal khatimah husnal khatimah husnal khatimah wa sallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Salli ala sayyidina Muhammad sallallahu. Allahumma inna ala dzikrika wa husni ibadatik. Allahumma atina ma yakunu salahan fi dinina wa dunyana. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa. Ya Allah, barik fi ulumi khasil maqam. Ja'al hadzal ma'ad mahban, ja'al hadzal maqam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Hadirin sekalian, paripurna sudah acara pada siang hari ini, dan kami di sini sebagai muqasimul awqat. Apabila dari awal hingga akhir terdapat kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas perhatiannya kami haturkan terima kasih. Kami akhiri ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. عساك تعلم عبدا جانا